Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpulnya para teman-teman dari berbagai macam kalangan dan profesi di majelis ini. Ini majelis bukan sembarang majelis, karena majelis ini disebut dengan majelis pendopokan. Atau majelis seputar dopok-dopok atau omong-omong kosong atau gabros-gabros wa akhwatuha dan teman-temannya. Majelis cangkruk al-dopokiyah. Majelis cangkruk al-dopokiyah. Jadi kita akan dopok-dopok pada malam hari ini. Mungkin yang tidak tahu nih para subscriber dari channel ini atau para youtuber yang lain atau fans dari majelis-majelis pendopokan. Nah ini, jadi yang namanya dopok itu adalah sesuatu obrolan yang tidak jelas dan tidak ada maksudnya. Jadi karena ini tidak ada maksud dan tidak jelas, maka ya kita semua ini memang orang-orang yang tidak jelas gitu kan. Jadi ketika Anda menonton channel ini pun Anda sudah tergolong orang-orang yang tidak jelas. Gaib ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita akan coba perkenalkan terlebih dahulu. Kita akan mendopok apa nanti dari masing-masing tokoh di sini. Nanti akan silahkan mendopok dari apa yang ingin didopokkan masing-masing. Dari sebelah kiri dengan Mas Inten diperkenalkan biar tahu. Saya biasa dipanggil dengan Mbah Abu, kalau nama aslinya adalah Abu Khair. Asli kelahiran Nganjuk, Plesteran, Kediri. Masuk ke Lampung ini 2009 akhir. Sementara seperti tinggalnya di Lampung Utara, Kecamatan Muara Sungai. Oke, selanjutnya ke sebelahnya pada Mbah siapa ini, Mbah Gondrong atau Mbah apa ini? Monggo diperkenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya. Saya namanya Ahmad Kamalin, lebih akrab dipanggil Bang Reno Andriansa. Ya, saya bersyukur dinamakan Ahmad Kamalin ya. Karena lagi-lagi nama Ahmad Kamalin ini adalah terpujinya orang yang sempurna ya. Subhanallah. Luar biasa. Khair. Dan emang tidak jauh kemungkinan ya, tidak jauh kemungkinan ketika saya duduk di sini ini adalah termasuk orang-orang yang menyempurnakan. Mantap, aku nggak rapi. Tinggal dan alamatnya di mana? Oh iya, tinggal kita ada di Tulang Bawang, Lampung sana ya. Tulang Bawang, Desa Bujo Agung. Silakan pinarak lak lewat teng daerah Tulang Bawang, Desa Bujo Agung. Di sana ada Padepokan Kahyangan tempat kita ya. Silakan untuk kawan-kawan silaturahim. Oke, Bujo Agung, Tulang Bawang. Monggo selanjutnya kepada yang di tengah ini Mbah Dukun siapa ini? Kita perkenalkan, monggo siapa diperkenalkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys. Perkenalkan, saya adalah seorang yang berprofesi dukun syar'i. Dukun syar'i. Iya, Mantap, dukun Jos. syar'i. Nama saya Budi Wijaya. Saya berasal dari Pondok Pesantren Darul Marifat Abung Tinggi, Lampung Utara. Saya di sini sebagai salah satu narasumber Lambe Rusak. Yang insya Allah kita akan berbincang-bincang hangat masalah seputar lambe-lambe rusak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Lanjutkan teman saya yang selanjutnya. Oke. Abung Tinggi tadi ya, tinggalnya. Ada perlu apa-apa seputar dengan perdukunan yang syar'i, silakan datang ke Mbah Budi yang beralamat di Abung Tinggi. Nanti bila perlu ingin kontaknya, nanti silakan ada kontaknya di admin. Boleh. Seluruh narasumber yang ada di sini. Wajah Madura, suara Ogan. Oke, selanjutnya kita perkenalkan dari sebelah kanan saya, monggo diperkenalkan. Oke, nama saya Guk Suud. Bukan Guguk ya. Tapi Guk Suud. Guk ini panggilan orang Jawa Timur, orang Jawa Timur. Jombang. Saya ini darah keturunan Jombang Kediri. Mokong ya. Jombang Kediri ya.
Bapak Jombang Ibu Kediri. Iki karo iki, ketemu iki. Langir ta dulur e. Lagi kayak keturunan Kediri. Loh ini Kediri ini. Ojo. Ya selanjutnya. Kediri juga. Ternyata keturunannya Jaya Katwang apa ya? Oke, nama saya Gus dari tulang bawang, dari tulangnya bawang. Khususnya Tetangga ya Gus ya? Tetangga, bukan? enggak tahu kan. Sama-sama tulang bawang di Lampung ya. Saya sama kita tulang bawang. Dari Anahdiah tulang bawang. Kalau ke tempat saya jenengan pasti kaget karena apa? Kalau di tempat jenengan rame, biasanya dukun gone sepi. Saya bukan dukun tapi tempatnya sepi. Kalau yang ini lucu. Iya. Karena saya setiap hari hanya berteman dengan nyamuk, kodok, Dan jangkrik. karena bisa dilihat sebelah kanan pohon singkong, sebelah kiri pohon singkong, sebelah belakang pohon singkong. Ternyata begitu. Jadi Biasanya- anak singkong. Jadi memang tinggalnya di wilayah Singkong. Wajar. Sebenarnya bukan dukun, tapi tinggalnya kayak dukun. Gitu aja. Oke. Masih di tulang bawang. Tulang bawah. Oke, selanjutnya yang tidak kalah terkenal tapi terlewatkan yaitu Sampai sendiri. saya sendiri pembawa acaranya. Mohon maaf tadi belum sempat diperkenalkan. Maka saya perkenalkan, nama saya Ahmad Ahyar, tinggal di Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, Lampung. Monggo. Saya tinggal di sana. Yang ingin merapat, monggo merapat, numpang ngopi. Seperti kopi yang ada di depan kita semua. Karena ini majelis pentopokan, maka ya ini majelisnya majelis kopi, rokok, mendopok, ngomong kosong yang nggak karu-karuan. Kalau ada baiknya, monggo silakan diambil. Kalau tidak ada baiknya, silakan jangan ditonton. Karena Anda sudah menonton majelis ini, berarti Anda orang-orang yang ahli dopok atau orang-orang yang suka ngomong kosong nggak karu-karuan. Tapi insya Allah, saya meyakini dari narasumber semuanya yang ada di sini, walaupun dopok, tapi dopoknya itu dapat menimbulkan, dapat diambil hikmahnya, dapat ada pelajaran-pelajaran yang akan kita ambil. Oke, karena ini dopok, saya akan coba ulas dari berbagai kalangan. Tadi para narasumber sudah kita ketahui bersama bahwa mereka berasal dari macam-macam profesi, kalangan, budaya dan ciri khasnya masing-masing. Ngobrol-ngobrol tentang budaya, saya akan coba sedikit mengulik atau mencuplik atau mengorek-ngorek informasi seputar budaya. Dalam hal ini saya rasa Korek endi? koreknya ya. Mengorek-ngorek. Katanya mengorek-ngorek. Urep bisa apa? Saya akan coba korek nih. Saya akan coba ngorek sedikit tentang budaya yang ada di Indonesia atau Nusantara, tanah kelahiran kita tercinta ini, yang budayanya kita tahu di Indonesia terdiri dari beragam-ragam pulau, suku, agama, budaya dan lain sebagainya yang sangat majmuk. Oleh karena itu, saya akan coba bertanya kepada salah satu narasumber, mungkin kepada Gus Kamalin dulu, seputar tentang budaya. Apa itu budaya dalam perspektif Islam atau dalam pandangan-pandangan secara Islam? Adakah mungkin nanti kita akan tahu, mungkin ada budaya yang mungkin baik atau tidak baik, atau bagaimana, nanti kita coba kita tanyakan kepada beliau. Monggo, mohon dijelaskan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo tunjuk kopi neri. Oke. Udah di rumah enggak ya? Seruput dhisik Mardian. Sepertinya saya tuan rumahnya saudara-saudara. Karena majlis gak jelas. Justru malah tamunya yang berjelas. Mohon maaf saudara. Karena tuan rumahnya nggak respect. Oke, silakan. Monggo. Tuan rumahnya enggak tes pen. Laspen apa tes spek? Nek koyong ini njuk kapan bulan? Monggo, narasumber monggo. Alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan oleh rekan kita. Yang pasti saya ingin mencoplek dari beliau
Yai Akil Sirot, kita pernah berjumpa dengan beliau. Beliau mengatakan bahwasannya beragama secara total, berbudaya secara maksimal. Luar biasa. Jadi untuk perjalanan syariat Islam itu tidak akan kita pungkiri, kita itu melewati dengan budaya. Betul. Melewati dengan budaya. Karena apa? Enengnya syariat Islam itu lewat ning budaya. Adanya syariat Islam itu Karena melalui budaya. Melalui budaya. Salah satu contohnya dengan adanya organisasi Wali Songo. Dan pelaksanaannya ya yang seperti kita laksanakan dengan adanya Yasina, dengan adanya acara Mitung Dino, ada acara Piton-Piton, itu salah satunya Anda dari sepertinya kurang ngopi. Ternyata air putih. ini dari perjalanan budaya. Lanjut. Ya, itu. Jadi Oke, sepertinya obrolan kita sungguh sangat menarik, maka kita akan lanjutkan, monggo. Ya udah, saya ucapkan terima kasih dan Oke, ada mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan kita. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu Alhamdulillah. Ini narasumber. narasumber kita. Oke, Kita mungkin geser ini. Oke, Ini sumbernya datang. sumber masalah. Radi maju Pak, radi maju. Ini seperti orang-orang Imam Madhab ini. Oke. Dari bentuknya saja kayak ini orang ini, orang ekstral. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Alhamdulillah lumayan Perkenalkan sepuh. dulu, kan? Mohon diperkenalkan, Yai. Nama siapa dan tinggal di mana, profesinya sebagai apa, monggo dijelaskan kepada para subscriber kita. Ini namanya Majelis Pendopokan. Pendopokan. Ngobrol kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Apa saja boleh ditemukan, monggo. Oke. Ya, nama Siswanto. Mesti keplesetan ini. Mbak ini sungkan karo jenggote kan. Pemirsa, baru kali ini saya sebagai master of ceremony tapi tidak bisa menghandle narasumber atau acara saya sendiri. Lanjutkan, monggo. Ya. Bapak, Beda sama kayak Pak. Ternyata pengikut Kanjeng Sunan Joko. Bapak Siswanto tinggal di Tinggal di Wayabung ya. Tinggal di Wayabung. Tahun Waktu Tulang Barat. Tulang Bawang Barat. Provinsi? Anjir. Ternyata wajah-wajah orang Lampung ini Ya bingung itu. Oke, kita lanjutkan. Mohon cangkem-cangkemnya dia dulu. Saya ingin kasih kesempatan untuk ngomong. Tadi para hadirin semua dan para subscriber semua, tadi kita mengulik tentang Mengulik itu apa? mengulik atau mengorek-ngorek informasi seputar budaya. Tadi kita ke arah budaya dan tadi dijelaskan oleh Gus Kamalin bahwa Islam itu datangnya lewat budaya atau kesempurnaan Islam sendiri itu bisa datang melewati budaya. Makanya budaya itu sangat penting dan tadi belum sempat dijelaskan tentang bagaimana itu budaya. Tadi disinggung pernah bertemu dengan Kiai Haji Said Akil Sirot yang salah satu tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Bukan berarti menusantarakan Islam, tidak, akan tetapi lebih kepada Islam yang ada di Indonesia itu adalah Islam yang memang di Nusantara ini yang tidak lekat dari budaya. Monggo selanjutnya, tadi belum sempat banyak dijelaskan, baru lagi magel tadi kalau ini orang cangkem-cangkemnya rusak semua ini tuh. Monggo dilanjutkan. Mohon dimaklum namanya Majelis Pendopo. Iya. Tadi sepertinya udah mengarah ke yang bagus tadi. Sampai saya lupa mau tekan di mau. Kita lanjut situ. Islam di Indonesia datang lewat budaya melalui para wali songo. Oh iya. Monggo dilanjutkan. Bahkan sekarang itu ya berlaku di kalangan kita semua. Berlaku salah satunya di bulan Suro itu. Kemarin kita kan
ada mengadakan acara bulan suro, 10 suro atau 1 suro itu. Salah satu nek kono iki perapatan itu dikumpuli wong-wong. Alhamdulillah, itu sebenarnya kan ya budaya yang di situ sebenarnya dhewe kongkon melekan ning wulan suro. Nanging disalahgunakan karo pemuda-pemuda iki digegaple. Tapi alhamdulillah di desa saya itu tuh bisa dihandle karo tokoh ning kono kuwi sing iso Sebentar, ning kono kuwi panganan apa itu kira-kira? Makanan apa itu? Jenis apa? apa di sing ngene Ning kono kuwi. ning kono kuwi. Di sana. Di sana itu. Di sana Ya. itu. Heeh. Sudah, jangan melek diam dulu. Nah, jadi singkat ceritanya sebelum acara kumpul-kumpul niku kita istighosah seperti biasa, terus ada mau itu asana. Sebenarnya tokoh yang di situ itu nggak gelem nimbrung, Ya. karena dengan karakter beliau itu tuh, wah ini bocah-bocah nom-nom lah gaplean ngono iki emang anjurannya melekan. Akhirnya sedikit-sedikit kita sowani bahwasannya lak coro kita itu tuh bisa berkumpul andene ning ngono kae pitutur-pitutur api. Insya Allah sing ning kono kuwi mau istighosah dihandle wong 5, iso wong sing ning perapatan iku melok istighosah kabeh. Itu yang untuk tahun kemarin. Dan tahun yang sekarang ini alhamdulillah sekarang kita ada di perapatan, mari ngono pindah ning musola. Setelah di musola itu kita bisa ngaji bareng. Setelah itu kita cangkruan ning kon perapatan diancur. Alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan budaya-budaya yang kita kemas, kita desain sedemikian rupa dengan disisipkan nilai-nilai agama, maka di situ pun akan menjadi kebaikan-kebaikan yang dapat mengaplikasikan esensi-esensi daripada Islam sendiri melalui jalan budaya seperti itu. Nah, itu maksud saya Oh, itu. gitu. Kamu itu tuh jadi penerjemah yang jos. Oke, selanjutnya. Jadi Oh, menambah sedikit moderator. Enggak boleh, enggak boleh. Beliau kan? belum, belum. Nggak tanya saya ini. Oh, belum. Nggak boleh instruksi ya? Boleh. Oh, silakan. Ini boleh nih. Saya punya silakan. Bagaimana? Boleh instruksi? Boleh. Bukan instruksi lah, memberi masukan tambahan. Sekedar. Oke, instruksi sudah selesai waktunya. Kita akan lanjutkan kepada arah berikutnya. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kita bagaimana lazim kita ketahui. Oke, acara ini ditutup. Saya. Wassalamualaikum. Harap sabar. Ini ujian harap sabar. Oke, kita lanjutkan. Tahan Mas. Oke, saudara, masih terkait dengan budaya. Tadi sudah dikoreksi sedikit tentang budaya yang Nanti kesimpulan belum ini loh. itu tadi kesimpulan Disumpalkan. sudah disimpulkan. Aku pengen nyimpulin. sudah. Tapi nanti gilirannya, nanti terakhir Bisa gilirannya. kayak waktu. Sudah disimpulkan. Oke, sudah. Sudah disimpulkan tak disumpalkan itu. 1 menit kesimpulan dari apa yang Anda paparkan terkait budaya dan Islam yang ada di Nusantara, monggo disimpulkan. Sudah disumpulkan. Udah diam dulu Jadi- saya kan moderatornya. Biarkan saya dikasih waktu. Oke. Jadi dari Terima kasih. dari kata-kata yang diutarakan oleh Yai Haji Agil Sirot bahwasannya beragama secara total, berbudaya secara maksimal. Itu aja. Terima kasih. Salah satunya itu yang saya ceritakan tadi bahwasannya tradisi-tradisi budaya yang sudah berjalan di situ kalau kita iringkan dengan agama itu bisa mengenang. Ngono ae. Iya toh? Oke. Iya pra, sing tak ceritane mau. Iya, betul. Sudah Daripada- terbukti. Terbukti. Real. Nyata real. Daripada- Percaya apa ora? Iya, percaya. Daripada contoh sih, Percaya Baru Bang. kali ini pemirsa, tuan rumah dihabisi sama tamunya. Sudah? Sudah. Kita lanjutkan kembali masih seputar budaya saudara-saudara sekalian. Tadi belum ada 1 menit ya. Sudah sih. Banyak kan negara. Masih seputar Mulai saya budaya. bingung saya. Oke, harap tenang sedikit. Iya. Ya. Saya ingin berbicara yang ini tidak kalah tidak kalah menarik dan tidak kalah prinsip di dalam Islam dan budaya itu sendiri. Jadi begini saudara-saudara sekalian. Kalau Narasumber apa tukang takut?
Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya setelah masuknya Islam di Indonesia, dulu kita ketahui bersama bahwa budaya itu masih sangat bisa beriringan dengan agama. Orang yang memakai budaya dan memakai agama itu masih bisa seiring berjalan dengan harmonis. Akan tetapi belakangan ini tuh banyak golongan-golongan yang mengatakan atau memberi fatwa bahwa budaya itu tadi sungguh sangat dapat melencengkan melencengkan itu dapat keluar dari rel syariat Islam. Yang dengan budaya itu tadi maka tidak dapat Islam itu diterapkan dengan baik. Oke, terkait dengan itu kita ketahui bahwasanya salah satu atau beberapa orang yang identik dengan Islam, akan tetapi beliau mungkin tidak kurang sependapat dengan adanya budaya terkait salah satunya dengan hal keris misalkan. Oke, contohnya seperti ini. Seperti kita ketahui keris adalah salah satu budaya suku yang ada di Nusantara ini, mungkin dari Pulau Jawa seperti itu atau suku Jawa seperti itu ya. Keris, nah, dan mungkin ada beberapa daerah yang memang punya khasnya juga keris gitu kan. Nah, kita bicara keris di Pulau Jawa lah seperti itu. Nah, dengan keris seperti itu banyak orang-orang yang mengatakan atau ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa keris itu identik dengan kesyirikan. Musyrik. Dan bahkan ya barang siapa yang menyimpan keris maka dia termasuk menghidupkan budaya yang tidak ada tuntunannya dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, bagaimana itu Islam sendiri menyikapi bahwa keris itu apa boleh keris itu orang Islam diam dulu. Orang Islam itu tadi menyimpan keris atau membudayakan keris? Monggo silakan dijawab oleh Gus Suud, monggo. Kalau keris ya, Salam dulu, salam kamu. Assalamualaikum. Yes. Nama saya Ibnu Suud. Saya dari Tulang Bawang. Sudah. Pengen kenal. Kalau keris ya, ini bicara keris di tempat saya. Tempat kamu, kerismu. Bukan, keris yang ada di tempat saya, di daerah saya maksudnya. Oh iya. Nah, keris. Ya kalau keris di Jawa itu kadang ditaruh di belakang, dia tetap diem. Ditaruh di depan bikin. Beda keris di tempat saya. Iya. Beda keris di tempat saya. Kalau ditaruh di belakang, bikin geli. Gitu sih masalahnya. Kalau dibikin di depan, ngelawan dia. Sepertinya saudara-saudara ini adalah yang dimaksud keris senggol motor. Ya termasuk Salam dari Pak Rai. Kalau tempat saya sana namanya keris itu. Kan kalau di Jawa ada keris Mergo Sosro. Keris Satu Inten. Ya. Terus keris Kolom Munyem. Kalau tempat saya Kristina namanya. Oke, kalau bagi saya masalah keris sepertinya keris. Maaf, permisi dulu saya mau pulang. Pulang saya dengar. Oh, mau lanjutkan. Karena sudah dijelaskan oleh sudah dijelaskan oleh beliau. Ya. Pertanyaan begini saudara, apakah boleh orang Islam itu, mohon maaf, orang Islam itu menyimpan keris atau membudayakan keris yang memang itu berasal dari adat dan tradisi nenek moyang di Nusantara ini? Monggo. Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Oh ya silakan dijawab. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, Karena ya, biasanya Karena dia terlalu bertele-tele ya. Oh, ya. Dan juga terlalu bertele-tele. Kita kasih porsi nanti belakangan biar dia ngobrol dulu. Bagian Kita alihkan kepada Mbah Budi. Monggo. Iya, karena ini mengapa kok ini lebih tepat dengan saya? Karena saya lebih identik dengan Blangkon, yang mana Blangkon ini Blangkon ini identik dengan budaya Jawa dan juga keris. Keris. Menurut hemat kami, Hemat Kami BPN. apa saya? kalau kami itu biarin nggak ketara sombong. Oh iya. Tawaduk ya. Iya, tawaduk. Iya, apa-apa. Karena kita kan mewakili suku Jawa lah ya, sebagai wakil daripada budayawan. Ogane piye? Ama ini. Jadi yang menujiku, aude ngapo? Jawa wae, bahasa Indonesia aja biar bisa dipahami. Oh iya. Terkait dengan budaya keris yang diwarisi oleh masyarakat suku Jawa maupun Sumatera, ya,
ini tiada bedanya dengan budaya nyimpen duit. Tidak ada bedanya dengan Budaya nyimpen duit. Nyimpen duit. Kok bisa seperti itu, bagaimana? Loh, artinya kalau keris itu adalah sebagai kebutuhan seorang budayawan orang Jawa. Karena ketika orang Jawa itu tidak nggawa keris, iki dia merasa kebingungan. Kurang pede. Tapi ketika dia membawa keris ini merasa gagah. Merasa gila. Sama halnya dengan uang. Ketika orang itu tidak membawa uang ke pasar, dia kebingungan. Tapi ketika dia membawa uang, pikiran menjadi tenang. Apa perbedaannya antara keris dan uang? Ya tidak ada beda. Tidak ada bedanya. Sama-sama benda, ya kan? Ya, sama-sama makhluk, tapi sama-sama juga dibutuhkan dalam hal atau dalam konteks sebagai kebutuhan manusiawi, bukan sebagai kebutuhan ukhrawi. Yang artinya hanya sebatas di dunia, bukan untuk disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Jangankan keris. Kayak nggak sesuai karo orang ini ya modelnya ngomong. Dalilnya apa? Jangankan keris, HP yang ketika kita menuhankan ini pun bisa menjadi musyrik. Apa dibanding nanti contoh nih. Jadi lebih kepada bagaimana orang itu menganggap keris dan duit itu sebagai Tuhan atau sebagai benda yang boleh dilestarikan, atau memang lebih kepada mengimani atau menjaga itu sendiri, begitu ya? Tepatnya lebih daripada kegunaan ya. Tepatnya lebih daripada kegunaan, karena keris itu kegunaannya adalah sebagai bahasanya passion lah ya. Passionnya orang Jawa, sedangkan uang ini kegunaannya sebagai kebutuhan sehari-hari, sedangkan HP ini adalah kebutuhannya untuk kita berbisnis dan lain sebagainya. Maka ketiga hal tersebut tidak ada bedanya. Dan ketika kita tidak menuhankan ketiga benda tersebut, maka tidak ada kata syirik. Tidak ada. Subhanallah, kata syirik. Ya, benar ya Allah. Takbir. Tahlil. Oke. Udah. Ini tadi sudah dipaparkan. Jadi sudah dipaparkan. Kamu nggak usah, kamu doa nanti. Alhamdulillah sudah dipaparkan dengan gamblang. Jadi begini. Nanti dulu, ini jatah saya. Intinya bahwa bukan kepada siapapun dan apapun kita disebut syirik, tapi lebih kepada hati dan kepercayaan kita. Ya betul. Terus, oke, selanjutnya kepada Gus saya akan tanyakan. Udah tadi sudah diwakili Ustaz. Tidak disembah ya. Tapi saya sering melihat dan kalangan milenial sekarang ini, anak-anak muda ini banyak bingung karena satu ustadz mengatakan ini syirik, satu tidak. Nah, salah satunya sampai ada yang mengatakan bahwa itu sebagai sesembahan. Nah, mungkin anak-anak milenial ini, kalangan milenial menganggap bahwa beberapa yang dicontohkan atau yang dilihat oleh kalangan milenial bahwa keris seperti disembah. Contoh, keris diambil terus kemudian didekatkan kepada kening, terus kemudian baru dilorot atau dibuka dari sarungnya. Itu kira-kira apa makna seperti itu? Monggo pada Gus Ol. Ini 30 detik. Monggo. Jadi Gambar kok apa ewan. Bisa diwakili ya? Diwakili nggak? Apakah dengan seperti ini kita disebut menyembah atau bagaimana, monggo? gini. Nanti dulu sabar. Ngono. Angkat tangan. Durasi monggo. Singkat dan padat. Seperti halnya dengan kita merokok. Kita megang keris itu sama dengan orang kita megang rokok. Seorang perokok yang megang rokok dan seorang perokok yang tidak megang rokok. Kalau bagi saya seperti itu. Wong biasa merokok, tukang ngudut, enggak megang rokok, bingung. Lejingan. Kayak tapui akhir rawan yang lawan. Itu bahasanya. Wah, ini saya rasa sudah. Dan yang keduanya, bukan begitu. Iya. Bagaimana kita meracik keris, meracik rokok itu dikasih mbako, hampir digelar kasih mbako, terus itu dikasih cengkeh, dilinting, dirokok jadinya enak. Seperti halnya dengan seperti itu, karena dia lebih seperti kita ini orang cinta senang dengan rokok sih ya. Namanya senang, tapi kesenangan dia tidak melebihi senangnya dia dengan
Allah SWT. Oke, sepertinya jawabannya kurang nyambung, maka kita akan tanyakan lagi. Kita akan tanyakan lagi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan keris kok seperti sumber ditempelkan di dadimu kamu nggak Bisa dikasih waktu. Gini loh, karena begini, suatu hal itu kalau seneng, namanya cinta, seneng ya, cinta ya. Dia itu cinta dengan keris, makanya menghormati. Ya seneng lah bahasanya. Tapi bukan berarti menyembah. Bukan berarti menyembah, karena dia apa? Saking senengnya dilus. Itu mengarahnya di anu loh. Apa ngarane kayak jenenge? Ulo salam lah sih. Pokoknya dionokne ngono. Bukan berarti dia menyembah keris. Karena apa? Cintanya dia dengan keris itu tidak melebihi cintanya dengan Allah. Masya Allah. Iya. Jadi tergantung nama mau dunia. Jadi seperti kata pepatah dan hadis mungkin ini barang ini Allah ciptakan luar biasa bagusnya. Sehingganya kita ya mencintai apa namanya karya-karya yang luar biasa yang Allah ciptakan melalui karya-karya tangan manusia. Itu tenanan dia. Jadi luar biasa hikmah yang bisa kita ambil bahwa bukan kepada benda, bukan kepada apapun, tapi lebih kepada mahabbah atau cintanya kita. Kalau hati kita mengimani itu tadi, menyembah itu tadi, maka itu akan jadi syirik, kan Riz? Tapi ketika itu tidak, lebih kepada Allah tidak akan melihat wujudmu, rupamu, tapi lebih kepada melihat isi hatimu, maka itu tidak menjadi syirik. Begitu kurang lebihnya. Betul wujudmu ke adami curi. Oke. Selanjutnya kita akan coba lemparkan pertanyaan kepada Mbah Abu terkait dengan budaya di tempat tinggal jenengan. Apakah ada budaya yang kira-kira menarik yang terkait dengan Islam itu sendiri, atau budaya-budaya yang menyimpang dari Islam sendiri, atau ada budaya-budaya tertentu yang ada di tempat tinggal jenengan di Lampung Utara. Di Lampung Utara? Monggo silakan singkat saja. Singkat saja. Jadi di tempat saya itu mungkin ya tidak jauh beda dengan tempat. Ya memang gak jauh beda. Tidak jauh beda. Kita deketan kan itu. Budaya. Kamu dengan kamu berapa meter? Budaya orang meninggal, ada orang meninggal itu. Jadi ketika mungkin orang tuanya atau saudaranya itu, terus nanti ketika ada dipamitkan oleh Bapak Mudin, nanti ada budaya berus-bos, melakahi. Terus ada budaya lagi setelah itu disapu, bersihin jalan. Terus ada budaya lagi, kalau musim kemarau itu biasa anak-anak itu ngunggulnya layangan, kan nggak nyambung ya. Mergona dia bingung. Ternyata beliau memberikan ulasan, yang ulasan itu dia tidak ketahui. Dan di Lampung Utara banyak sekali budaya. Jadi di Lampung Utara sendiri itu masih kental masyarakatnya menjunjung tinggi adat istiadat atau budaya di kabupaten tersebut, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada mungkin yang unik atau penting untuk disampaikan kepada kita terkait dengan budaya yang ada di tempat jenengan, atau ada kejadian-kejadian apa yang kira-kira dapat menjadikan kita mengambil ibro atau pelajaran dari budaya yang ada di kabupaten jenengan? Kalau setahu saya yang jelas, kalau namanya orang meninggal terus ada berobosan, ada nyapu-nyapu, terus itu kan tidak ada ya di ininya ya. Namanya kita ini obrolan ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kan nggak ada di syariatnya, nggak ada tuntunannya gitu kan ya. Lebih syariatnya nyapu. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diluruskan oleh sumbernya baru datang. Imam Samudra. Maksudnya saya itu sama Raja Kolbu. Oh begitu ya? Ya seperti itu sajalah, karena ya budaya tadi. Jadi beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia, dan itu ada warisan leluhur. Kita akan ke narasumber berikutnya dengan Mbak Sis. Saya akan coba tanyakan kepada Mbak Sis. Oh ya, pertanyaan lah kalau demikian. Oh ya Mbak Sis. Saya ingin mengupas lebih dalam. Monggo. Di kopi ini dhisik. Biar salah paham. Ya. Silahkan dijelaskan terkait dengan satu budaya-budaya yang seperti tadi sudah disampaikan, seperti contoh lagi di budaya kita, bahkan di tanah Lampung sendiri itu orang-orang suku Jawa masih membudayakan
orang yang beragama Islam, tapi di situ sebagaimana orang-orang yang baru saya lihat, karena dari dulu tidak pernah ada muncul orang yang memerangi budaya yang terkait dengan Islam, tapi akhir-akhir belakangan ini tuh banyak sekali yang mengatakan bahwa itu bid'ah atau itu syirik, khurafat dan lain sebagainya. Seperti tadi yang sudah dikulik terkait dengan Islam itu sendiri, seperti halnya contohnya misalkan beberapa seperti ketika orang itu punya atau mengandung anak atau sedang hamil, kemudian ada prosesi di situ yang 4 bulan itu ada budaya 3 tersendiri. 7 bulan, 4 bulan enggak ono. Ono, 4 bulan, 4 bulan. Oh iya, 4 bulan. tinggal. Terus kemudian ada piton-piton atau 7 bulan, terus seperti itu. Nah, itu kira-kira ajaran yang seperti itu kalau ustadz-ustadz sebelah atau orang-orang yang baru saya lihat itu banyak mengatakan, dan ini bingung, dan ini kita sepakat bahwa memang kalangan milenial bingung menilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak. Ada yang mengatakan bahwa yang seperti itu karena tidak ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tidak ada anjurannya dari Al-Quran dan Hadis, maka itu merupakan perbuatan yang mengada-ngada. Mereka menyebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu kira-kira dalam pandang jenengan itu bagaimana itu? Bolehkah atau tidakkah orang ketika mengandung 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan mengadakan piton-piton dan ritual-ritual tertentu, dibacakan doa dan sebagainya, monggo. Monggo ngopi riyen. Jadi kalau bicara boleh dan tidak boleh, ini kembali ke individual masing-masing. Jadi kalau keluarga saya perbolehkan, bahkan saya anjurkan. Tapi bagi mereka yang minum ya mungkin ya dia bilang tidak ada tuntunannya. Ya, dia bilang nggak ada tuntunannya, Nabi nggak melakukan dan sebagainya kan gitu. Jadi padahal di sini ya memang sudah dianjurkan. Jadi dari penciptaan Allah menciptakan bumi, menciptakan langit itu ada 7 hari, terus kemudian apa sih di balik rahasia 4 bulan, di balik rahasia 40 hari, di balik 7 bulan dan sebagainya ya. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi mungkin gitu ya. Saya nggak hafal hadisnya nih, rasul dalil Mas. Di sini memang tidak penting dalil juga. Iya, yang penting jawabannya. Dikala janin ini sudah berumur 4 bulan ya, 120 hari ini kan saatnya ruh ini ditiupkan ke dalam janin. Iya. Tuh, ojo digenjot terus. Maka saat roh ini akan ditiupkan, kita bisa berharap pada Allah. Muga-muga ya kan ya. Roh sing dilebokne ning calon anakku iki roh sing apik kan gitu. Jadi kita tetap nggak putus minta rahmat Allah, nggak minta yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti begitulah. Jadi kalau mereka yang nggak percaya ya silahkan, yang penting ojo ngelek-ngelek gitu kan. Betul. Diundang jak konduran gelem ya monggo, ra gelem yo wis rasa ngelek-ngelek kan gitu. Nah, saya sebenarnya lebih cenderung menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kepada Mbah Abu. Monggo. Karena kita di Lampung, saya pengen ngangkat yang budaya yang di Lampung. Monggo, silakan. Jadi saya pernah diskusi sama orang-orang yang sudah tua, bahkan orang-orang Lampung yang muda sekarang mungkin sudah nggak tahu juga ada. Jadi kebiasaan orang-orang Lampung zaman dulu, mbah nenek moyang, ini setiap bulan Maulud, nah bulan Maulid ini ya, ini buat kayak semacam peraturan adat. Iya. Sampean di pitik, gitu. Nek pitik ngendok ora oleh dingremi. Nah, dadi wong-wongan bingung. Wong pitik ngendok ora oleh dingremi iki piye? Nah, gitu kan. Apa lek kira-kira diterjang dingremi engko terus dadi ula, dadi manuk, dadi keris, ya kan? Ternyata ndak. Dari mbah-mbah mbiyen, nek bulan Maulud ndok kuwi ora ditetes nih, tapi digawa ning langgar utawa digoreng, didadar, digodhog. Digo ning langgar, sing langgar, nek sing ra seneng langgar ya diterno ning tangga. Ternyata apa? Di balik itu ini menghormati daripada bulan yang agung, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini sekarang alhamdulillah setelah itu dibuka oleh mbah-mbah orang-orang Lampung ini, karena sekarang sudah jarang orang mengingu ayam sehingga ini dekne pitik iki gak ora dipitik randok ya tuku ndok akhir. Sing luweh kondok itu wedhus. Bulan Maulid akhirnya dirayakan dengan besar-besaran, walaupun nenek minhum mengatakan memperingati Maulid kuwi bid'ah. Iya, nyata. Dan satu lagi ini sakalah uniknya beliau ini dari jenggotnya ini. Oke, jadi
banyak sekali. Udah kamu gimana aja. Banyak sekali obrolan kita lebih jauh lagi, lebih malam, lebih menarik. Dan banyak sekali sebetulnya yang ingin mungkin subscriber, lover semua itu ingin dengarkan, tapi karena terkait dengan durasi, maka mungkin kita akan sambung di lain waktu dalam tema yang mungkin berbeda. Nah, terus kemudian saya ingin mohon kepada semua narasumber yang ada di sini untuk menyampaikan pernyataan terakhir atau statement dalam acara ini, maksudnya terakhir. Ini mungkin ada pesan-pesan atau ada nasihat-nasihat tertentu singkat dan padat. Mungkin dari Mbak Abu dulu. Aku closing statement singkat untuk menutup hari ini. Walik mau nggak adil. Tadi dari sana, sekarang dari sini lah. Mbaknya orang wis bar. Ya aku dhisik. Monggo Mbak Abu sekarang closing statement-nya. Nasihat, saran atau wejangannya singkat. Closing statement. Saya senang dengan dia itu tegas. Saya hanya menguji. Sudah. Jadi kami sampaikan kepada sedulur-sedulur semuanya bahwasanya apa yang telah saya sampaikan tadi seperti budaya berobosan ketika saudaranya ada yang meninggal, itu terus terang daripada kita jadi bulanan oleh mereka yang tidak suka dengan kita. Untuk itu kami berharap memang itu tidak ada ajaran ataupun tuntunan dari syariat Islam yang masalah berobosan, nyapu-nyapu dan sebagainya. Dengan harapan kami, besar harapan kami untuk tidak diakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Gus Kamaleon, closing statement-nya singkat. Jadi dari saya sendiri mohon maaf semuanya ya kalau ke bahasa kita ini ada keladuknya, ada tutur kata yang nggak enak. Pribadi saya sendiri, saya ini sering nyaut apa meneh kali Mbah. Oke, waktunya hampir habis. Lanjut. Kita mohon maaf semuanya karena ini adalah obrolan yang di situ kalau ada hikmah jikuen lah ora ya buang ya telek pitik karo ndok ngono ae. Metu-metune padha sangka silite, anggap wae cangkeme dhewe iki ning silit. Iya ta? Lak ndok iku jikuen, lak telek buangen. Iki pupuk. Ya ngono ae. Selanjutnya ke ini enggak. Hah? Oh enggak. Iya, pesan Mbak Budi, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum Anda hilang dari peredaran, Anda harus sampaikan kepada kaum milenial. Oke, terima kasih. Oke, guys, dimanapun Anda berada, pastinya di dalam kita bergerak berdakwah, ya, gerakan apapun itu, mari kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Iya nek disulit lho banteng arek iki. Terima kasih. Ayo opo mulai ta. Terima kasih. Dalam beriman, berharokah, bergerak, kita tidak boleh menggunakan pemikiran-pemikiran yang kotor, apalagi pemikiran-pemikiran yang seolah-olah kita merasa paling benar sendiri. Adanya budaya di situ membuktikan adanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu dibenahi adalah isi budayanya, bukan menghilangkan budayanya. Mari kita benahi isi budayanya dan tetap pertahankan budayanya. Selanjutnya kepada Gus Saud. Nah, terima kasih. Silakan. Closing statement-nya 3 kata saja untuk mewakili pesan-pesan Anda. 3 kata. Wallahul muwaffiq. Jadi kita boleh mencintai benda atau barang, tapi jangan melebihi cintanya kita kepada Allah. Itu saja. Karena setiap manusia ya kita kan benda-benda itu kan sajanya kok banyak. Hiasan dunia ya. Gitu. Jadi itu saja dari saya. Kalau memang terlalu dalam ya silakan nyemplung sumur aja. Oh maaf. Ketika memang closing saya ada yang salah. Oh banyak. Jangan ditiru. Oke. Yang bagus silahkan diikuti. Nggak ada. Ya sudah kalau emang nggak ada semuanya saya mau ngomong apa lagi. Oke, cukup. Oke, kita selanjutnya kepada Mbak Sis. Monggo statement terakhirnya
kepada kaum Sesepuh milenial ya. pada khususnya dan kepada subscriber di channel ini, monggo. Agak stres dikit ini. Jadi jangan keburu Sensitif. jangan Serius keburu ini. menyalahkan budaya-budaya yang ada sebelum kita tahu asal usulnya. Itu saja. Terima kasih. Seperti itu. Allah. Oke, tadi banyak sekali hikmah-hikmah, ibro-ibro, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari pertemuan kita pada malam hari ini di majelis pendopokan ilmiah orang Gabros, orang kepenak, orang apa orang kepenak, bahasanya tidak jelas, kemudian narasumbernya juga dari kalangan-kalangan orang yang tidak nggak jelas. Insya Allah, apapun itu tidak jelasnya mereka, kalau kita bisa mengambil kejelasan, maka kita akan mendapatkan suatu ilmu dari situ. Lagi-lagi, budaya jangan ditinggalkan. Islam terkadang rahmat, Islam itu rahmatan lil alamin, dan terkadang esensi daripada Islam itu dapat kita ambil dari budaya-budaya yang ada di Nusantara. Oke. Ingat, Beragama secara total, beragama secara total, berbudaya secara maksimal. Merdeka. Satu lagi, Hah? Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menyampaikan, seorang mukmin atau muslim tidak akan pernah menjadi mukmin kamil kalau dia tidak menggunakan 4 macam disiplin keilmuan. Yang pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu hakikat, yang ketiga ilmu thariqah atau tasawuf, dan kemudian selanjutnya adalah ilmu ma'rifat. Dan di dalam ilmu tersebut atau di dalam keempat disiplin keilmuan tersebut itu mereka identik dengan budaya. Kanjeng Sunan juga memakai keris, juga dia tidak secara fisnya tidak berpakaian seperti syar'i, tapi beliau masuk salah satu waliun min auliyaillah atau salah satu wali di antara beberapa walinya Allah. Maka dari itu zahir tidak bisa kita lihat, tapi lebih kepada batin, niatnya kita. Karena waktunya sudah habis, kita akan bertemu di waktu yang lain. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya pribadi dan semua narasumber yang gajil-gajil ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.